Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan tertulis dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai ayat 13. Demikian. Dengarlah firman Allah, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim. Dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu. Hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor dan tidak dapat menahan air. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lupa kacang akan kulitnya. Kalimat itulah yang tepat untuk menggambarkan keadaan orang yang lupa akan pertolongan, bantuan, dan pengasihan orang lain kepada dirinya. Kalimat itulah yang paling tepat untuk orang yang lupa akan asal-usulnya, akan keberadaannya, yang pernah ditolong, dibantu, dan dikasihani. Untuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu untung, yang tidak tahu bersyukur dalam hidupnya. Dan kalimat itulah yang tepat untuk menggambarkan kondisi kehidupan bangsa Israel dalam firman yang kita dengarkan pada saat hari ini. Banyak orang yang mensupport, mendoakan, memotivasi kita untuk bisa menjadi seperti apa yang kita harapkan. Banyak orang yang memberikan support mereka, doa mereka bagi kita. Namun bukanlah sikap yang baik kalau kita serta-merta melupakan mereka. Itu bukanlah sesuatu yang baik dalam diri kita. Kalau kemudian kita dengan serta-merta, dengan sangat mudah melupakan kebaikan orang lain bagi kita. Pun demikian dengan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kemudian ada orang yang dengan mudah dan gampang melupakan kebaikan yang dia peroleh dari Tuhan, ini adalah orang yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih dalam kehidupannya. Bapak Ibu, demikianlah yang terjadi juga dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat hari ini. Di mana terlihat ada hubungan yang tidak mesra antara Tuhan dengan umatnya. Bangsa Israel yang ditolong oleh Tuhan itu segera melupakan segala perbuatan dan kebaikan Tuhan dalam perjalanan
kehidupan umat itu segera melupakan. Tidak mengingat. Mereka segera melupakan kebaikan Tuhan itu. Tuhan mengungkapkan kekecewaan hatinya. Tuhan mengungkapkan kemarahan hatinya kepada bangsa Israel. Betapa mudahnya umat itu yang dipilihnya untuk mendua hati. Sampai-sampai atas semua perbuatan bangsa Israel itu seolah-olah Allah yang bersalah. Seolah-olah Allah yang harus mengintrospeksi diri. Padahal umat itu yang salah. Padahal umat itu yang berdosa. Padahal umat itu yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Tetapi dalam firman ini kita lihat seolah-olah Allah yang perlu mengintrospeksi ini. Disinilah yang kita lihat itu sangat betul-betul jauh berbeda. Kita yang bersalah, tetapi dalam firman ini kita lihat seolah-olah Allah yang perlu mengintrospeksi diri, memperbaiki diri atas semua itu. Karena dari ayat 2, kita boleh melihat kecurangan yang dilakukan oleh mereka, oleh bangsa Israel itu. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Aku masih mengingat. Tidakkah kau ingat hubungan kita sekompak dan seromantis itu, semacam pengantin yang baru saja menikah? Seromantis itu loh hubungan kita zaman dulu. Ketika engkau dikeluarkan, ketika engkau meyakini Tuhan. Sebegitu romantisnya hubungan itu. Tetapi di sini dikatakan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh padaku dan mengikuti dewa kesia-siaan? Kenapa dulu hubungan yang seromantis itu, sedekat itu, tiba-tiba ada jarak yang begitu jauh dan engkau lebih memilih dewa-dewa dan memilih Baal dan memilih kesia-siaan? Apakah kau tidak tahu bahwa itu kesia-siaan, kata Tuhan? Kenapa? Benar-benar sifat Allah itu adalah sikap yang begitu sangat sabar. Ya, seperti sikap seorang ibu yang merawat anaknya sejak dari kecil, sejak dari lahir. Dia merawatnya dengan tekun, rewel, menangis, buang air kecil. Dia bimbing, dia rawat dengan baik. Sampai-sampai pada malam hari kalau bayinya ini rewel, dia sampai tidak tidur, mengorbankan tidurnya demi anaknya. Begitulah ibu itu merawat bayi yang masih kecil. Bukankah Allah jauh lebih dari situ merawat, membimbing dan menyertai kita dalam kehidupan ini? Dan mereka tidak tanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir? Yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus, di tanah yang kering, di tanah yang gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan tidak didiami oleh manusia. Kenapa engkau tidak bertanya seperti itu? Kata Tuhan. Ini bentuk kekecewaan Tuhan. Kenapa dengan sebegitu mudahnya engkau melupakan aku? Dengan gampangnya melupakan aku? Kekecewaan Tuhan, kok secepat itu engkau lupa? Kok secepat itu umatku lupa? Apa enggak mereka ingat? Kok segampang itu melupakan kebaikan? Dengan mudahnya untuk mencari, mengalihkan kepada kepercayaan yang lain? Apakah tidak mengingat hubungan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan mereka? Bukankah harusnya mereka bersyukur, berterima kasih, malah mengkhianati Tuhan dengan mengikuti para ilah yang lain? Ini nih, hal yang sangat mengecewakan hati Tuhan. Mereka dibawa ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya. Tetapi setelah mereka masuk, kamu menajiskan tanahku, malah dibuat menjadi kekejian. Malah engkau membuat penyembahan kepada ilah-ilah dan dewa-dewa yang membawamu kepada kesia-siaan. Benar-benar tidak tahu diri. Benar-benar tidak tahu berterima kasih.
Tuhan sudah memberikan tanah perjanjian, tetapi kemudian mereka menajiskannya dengan membawa ilah-ilah lain ke dalamnya. Sungguh Tuhan sangat kecewa. Yang parahnya lagi Bapak Ibu, kita lihat dalam firman ini, para imam dengan nabi sebagai pemimpin umat yang harusnya mengajarkan kebenaran, justru melakukan pengkhianatan yang sama. Yang harusnya menjadi teladan integritas iman kepada Tuhan, justru berpaling mengikuti ilah-ilah lain. Bukankah harusnya mereka menjadi perangkul umat? Meneguhkan hati umat untuk percaya kepada Tuhan yang mereka sembah. Tetapi pola itu tidak mereka jumpai. Teladan seperti itu tidak ada dalam diri para pemimpin, para imam, para pemimpin-pemimpin umat itu. Para imam sudah merasa hebat. Tidak mempertanggungjawabkan umat lagi. Tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Nih, kalau semua dalam kehidupan ini ketika kesempatan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita tidak memakai untuk bertanya kepada Tuhan, maka hati-hati. Sehebat apapun posisi jabatan yang dipercayakan kepadamu, selalulah punya sikap mau bertanya kepada Tuhan. Kalau punya sikap yang seperti itu, maka kita yakini Tuhan akan menuntun dan membimbing. Tapi di sini para imam, pemimpin-pemimpin itu tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Padahal imam itu seharusnya kan bertanya kepada Tuhan. Karena dia perpanjangan tangan Tuhan. Wakilnya Tuhan. Untuk memberikan pertolongan, berkat-berkat, penyertaan, dan yang baik, pedoman-pedoman, pandangan hidup bagi umat yang dipimpin. Kalau pemimpin umat, pemimpin agama tidak lagi bertanya kepada Tuhan, itu sudah bahaya. Jangan percaya dengan pemimpin yang seperti itu. Mereka diutus Tuhan, tapi mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Ini kan hal yang sangat ganjil. Tidak sinkron, tapi sangat bertolak belakang. Yang diutus Tuhan tentu akan bertanya kepada Tuhan. Bukan malah berbalik dari Tuhan. Atau bertanya kepada ilah yang lain. Tidak sinkron kalau seperti itu. Nyatanya yang melaksanakan, yang mengenal hukum, seperti tidak peduli dengan Tuhan. Para gembala juga mendurhaka. Para nabi juga bernubuat demi nama Baal. Mengikuti yang tidak berguna. Karena itu, Tuhan akan berbantah dengan umatnya. Begitu sangat pahit dan sangat getir dirasakan oleh Tuhan atas perilaku umatnya. Maka kegetiran yang dirasakan oleh Tuhan itu diungkapkan dengan membandingkan kelakuan umatnya dengan kelakuan bangsa-bangsa lain. Pernahkah ada bangsa lain ini dibandingkan oleh Tuhan? Saking kecewanya, saking tidak tahu dirinya umat itu diperbandingkan dengan hal seperti ini. Pernahkah ada bangsa yang mengganti ilah sesembahannya? Namun umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Mengerikan sekali. Ini hal yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Umatku menukarkan sesembahannya, menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Hati-hati. Kadang-kadang secara tidak sadar, secara tidak sengaja, kita menukarkan kemuliaan dengan apa yang tidak berguna. Menukarkan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Masih lebih penting hobi pribadi kita, kesenangan pribadi kita. Ya, menonton secara yang memuaskan hati pribadi, hedon, sikap hedon pribadi kita. Ketimbang hal yang lebih utama yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini hati-hati Bapak Ibu. Jangan menukarkan kemuliaan dengan apa yang tidak berguna. Tapi justru yang tidak berguna itu harus dibuat menjadi lebih berguna, yang berdampak dan yang positif di hadapan Tuhan. Bukan menukarkan dengan yang tidak berguna. Ini menjadi terbalik. Justru yang tadinya tidak berguna, kita pakai untuk hal yang berguna. Memuji dan memuliakan Tuhan. Semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu harusnya yang harus kita kerjakan. Ini perenungan besar bagi kita. Mengganti sesembahan itu dilakukan dengan sadar. Inilah. Maka Bapak Ibu, kalau dengan sadar orang mengganti sesembahannya, siapa yang dipercayainya? Yang tadinya percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada dunia ini. Lebih percaya kepada mamon, kepada harta,
kepada uang, hati-hati. Jangan menukarkan kepercayaanmu dengan hal yang tidak berguna. Karena semua yang ada di dunia ini toh Tuhan yang memberikan dan menyerahkan kepada kita. Tidak ada kemudian yang lebih tinggi dari itu. Berkat tidak lebih tinggi dari pemberi berkat. Maka yang utama adalah pemberi berkatnya. Kalau itu sudah, maka berkat-berkat itu kemudian akan mengalir dalam kehidupan kita. Lihatlah, orang Kitim dan orang di Kedar saja terkenal dengan sesembahannya, tidak menukarkannya, tidak menggantikan sesembahan mereka dengan yang lain. Kalau orang-orang yang ternyata umat lain, bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah pun, kalau memang itu harus disebut dengan Allah, mereka saja tahu untuk tidak menukar Allahnya. Lalu kenapa engkau yang sudah mengenal kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, yang menolong engkau, mengeluarkan engkau dari pembuangan, engkau dengan mudah menukarkan Tuhan Allahmu, menukarkan sesembahanmu dengan hal yang lain yang tidak berguna? Secara tidak tertulis, sebenarnya Tuhan mau bilang, kau lebih parah dengan orang yang seperti itu. Kau yang sudah menikmati kebaikan anugerah Tuhan, tetapi mampu berbuat seperti itu, engkau lebih parah dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Maka hati-hati melakukan satu tindakan Bapak Ibu. Ini mereka lakukan dengan sadar, mengganti sesembahan mereka dengan ilah lain yang sia-sia. Hati-hati dengan hal yang seperti ini. Ini boleh secara tidak sadar dikerjakan oleh orang-orang yang tadinya percaya. Ya, ini adalah orang-orang yang tidak bisa merasakan lagi kasih Allahnya dalam hidupnya. Tapi kita yang sudah merasakan, yang sudah melihat, yang sudah menikmati, yang sudah kita ungkapkan, kita ekspresikan, mengatakan, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, aku tidak hidup lagi, Amang. Aku dulu sakit, pernah hampir mati, tapi aku selamat. Ya, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, memang saya tidak bisa mungkin memberangkatkan anak-anakku kuliah. Karena apalah penghasilanku dibanding dengan mereka yang punya penghasilan tetap. Kalau bukan karena kebaikan, bagaimanalah aku bisa memenuhi kebutuhan ekonomiku? Karena penghasilanku cuma sekian, memang. Tapi kemudian aku bisa makan dan tidak pernah kekurangan dalam hidupku. Kalau bukan karena kasih Tuhan, tidak mungkin aku bisa punya rumah di kota ini. Tadinya sangat sulitnya ekonomiku datang dari kampung ke kota Medan ini. Tapi jangan segera lupa dengan Tuhan. Atau menukarkan Tuhan dengan sesembahan yang lain. Karena hidupmu semakin diberkati, lalu engkau menukarkan dengan yang lain. Tidak puas engkau menikmati kemurahan Tuhan itu, engkau ganti dengan menambah atau menduakan Tuhan dalam hidupmu. Engkau pergi dengan kekuatan dunia ini supaya jualanmu laris, rumahmu makin banyak, mobilmu makin banyak. Dengan mengandalkan kekuatan dunia, hati-hati. Ketika engkau menukarkan sesembahanmu kepada Tuhan, Tuhan akan murka dan marah dan mencap engkau sebagai orang yang tidak setia dengan berkat-berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Barang siapa setia dengan perkara yang kecil, maka kepadanya akan diberikan perkara yang besar. Kalau kalian sudah merasakan, kita sudah merasakan, melihat dan menikmati kebaikan Tuhan, kok malah mengganti sembahan kita yang maha benar itu dengan yang lain? Dengan yang tidak berguna? Ini adalah tindakan bodoh umatnya, diibaratkan dengan menggali kolam yang bocor yang tidak dapat menampung air. Tindakan yang seperti ini, digali kolam yang bocor yang tidak bisa menampung air. Seperti inilah perilaku bodoh orang-orang yang sudah diberkati, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah menikmati, merasakan, melihat kebaikan Tuhan, tetapi mengganti dengan yang lain, ibarat menggali kolam yang bocor yang tidak bisa didiami air. Hati-hati dengan tindakan bodoh seperti ini, Bapak Ibu. Kalau engkau sudah menikmati, merasakan kebaikan Tuhan, selalulah bersyukur kepadanya. Berkat Tuhan hitunglah, kau niscaya kabung oleh kasih-Nya. Kau tidak akan mungkin melupakannya atau memilih ilah yang lain. Tidak akan mungkin. Jangan berlaku seperti bodoh. Seperti apa yang disampaikan firman ini. Menggali kolam yang bocor.
Karena itu apakah yang mau disampaikan firman ini bagi kita? Paling tidak saya catat 3 hal. Yang pertama, jauhkan diri kita dari sikap yang tidak tahu berterima kasih. Atas semua yang kita alami, rasakan, kita hidupi, kita nikmati, itu semua dari sepengetahuan Tuhan. Maka banyak perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kitalah, saya pikir, yang kurang untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati sejak kita hidup sampai pada sekarang ini. Saya bilang 10 jari tangan saya ini sangat begitu kurang untuk menghitung segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak pernah terbilang habis-habisnya dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan ada sikap mendua hati kepada Tuhan. Pada masa kini, dibilang banyak orang yang kadang yang tidak puas dengan dirinya. Tuhan sudah beri berkat, tapi pengen lagi lebih, haus terus akan berkat-berkat itu sampai kemudian menduakan Tuhan. Saya mau katakan, jangan ada sikap yang mendua hati kepada Tuhan. Tapi syukurilah apa yang kita terima dari Tuhan. Bukankah popularitas, harta, kuasa, serta hal-hal yang lain itu pun juga berasal dari Tuhan? Tapi acap kali bergeser dari pemahaman kita itu berasal dari Tuhan kepada itu adalah atas pencapaian diri kita sendiri. Sehingga dengan sangat gampang serta-merta kita melupakan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka jangan pernah menduakan Tuhan dalam hidupmu. Percayalah kepada Dia. Yang ketiga, mengikut dan menyembah Tuhan. Mempercayainya dalam semua kehidupan kita seperti topik minggu kita. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Maka mengikut dan menyembah Tuhan, mempercayakan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Begitulah cara kita mengikut Tuhan, menyangkal diri kita, dan memikul salib yang ada pada kita. Seberat apapun, sesulit apapun pergumulan ekonomi dan masalah apapun, kita tetap setia mengikut Yesus, beribadah dan menyembah nama Dia sampai akhir hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkatilah kami untuk melakukannya, untuk setia mengikut Engkau sampai akhir kehidupan kami. Atas pergumulan, kesulitan, tantangan kehidupan, kami tidak gampang serta-merta menggantikan Engkau dengan ilah-ilah yang sia-sia di tengah dunia ini. Berikanlah rasa cukup dan rasa puas dalam hati kami. Dengan Tuhan saja yang selalu kami hidupi, kami yakini dan kami percaya. Karena segala sesuatu Engkau cukupkan dalam hidup kami, tanpa kurang satu apapun. Bagi kami, Engkaulah Tuhan satu-satunya yang mencukupkan segala keperluan kami. Berkati seluruh umat-Mu, lindungi, jagai mereka dalam kehidupan, pekerjaan, keluarga mereka. Berkati firman ini untuk tetap berbuah hidup dalam hati dan pikiran kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.